Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Ini yang mau saya bahas adalah bukti nyata kalau OJK itu dan AFPI benar-benar melindungi pinjol. Ya, makanya selama ini mulai dari pengaduan, pelaporan Anda, mau Anda diancam, ditekan, OJK saya kan tidak peduli. FPI juga tidak peduli dengan hal itu. Kan seperti saya sampaikan, Anda cuman dianggap bodoh dalam posisi ini. Ya, OJK dan FPI berusaha melindungi 33 pinjol. Ya, Anda mau tahu pinjol apa aja dan seperti apa mereka melindungi? Boleh simain video ini sampai habis dan jangan di-skip dulu, karena kebiasaan dari teman-teman ini nontonnya sedikit, mengertinya juga seperempat, giliran bicara double. Ini nggak boleh ya, tapi ditonton dulu sampai habis. Ini buat teman-teman semua loh, biar teman-teman paham kenapa sih selama ini pelaporan kita tidak pernah ditanggapi, pengaduan kita tidak pernah direspon. Kalaupun direspon pun jawabannya mutar-mutar antara iya dan enggak. Ya, tapi seperti biasa sebelumnya buat yang teman-teman semuanya yang baru bergabung, boleh di like dan di share dulu channel ini, di support dulu, didukung juga supaya channel ini makin berkembang. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, silahkan. Bukti OJK dan AFPI melindungi 33 pinjol. Makanya sampai detik ini teman-teman semua itu dibiarkan menderita seperti itu aja. Walaupun Anda dicaci maki, walaupun Anda dihina, OJK dan AFPI nggak peduli lagi. Ya, karena dia menganggap kesalahan ini dari Anda, dasarnya dari Anda. Kenapa Anda meminjam lebih dari 5 aplikasi? Kenapa Anda meminjam lebih dari 10 aplikasi? Kemarin saya bikinin video, saya sampaikan, kalau OJK beranggapan seperti itu karena kekurangan literasi, sebenarnya OJK meliterasinya seperti apa? Ya, OJK memberikan penjelasan tentang pinjol ini melalui apa aja. Kalau hanya survei kampus ke kampus, korban yang ada di kampus tidak seberapa orang. Ya, justru kejarannya kaum ibu-ibu yang ada mereka tidak berada di kampus gitu loh. Ya, selama ini kita tengok kan OJK selalu ke kampus, memberikan pemahaman, pengenalan literasi. Saya minta kalau OJK ingin memberikan literasi menyeluruh di Indonesia ini, coba pasang iklan OJK itu seperti pinjol memasang iklan, di mana akses yang bisa kita temui. Ini aja untuk YouTube OJK aja penontonnya cuma 30 orang. Ya, 100 orang. Instagram juga seperti itu, pengikutnya banyak, yang tahu Instagram OJK juga nggak seberapa. Bahkan sampai detik ini masih banyak di Indonesia yang tidak tahu apa itu OJK. Ya, bingung mereka. Makanya mereka selalu bilang, bang, pinjol legal bayar aja, pinjol ilegal nggak usah dibayar. Karena mereka bingung, ini OJK fungsinya apaan gitu loh. Banyak yang tidak tahu fungsi dari OJK ya. Ini saya bacakan buat teman-teman semuanya. Bukti di bulan Mei lalu, sebenarnya OJK dan AFPI sudah berupaya melindungi pinjol mereka. Ya, sehingga mereka tidak mau melakukan pemblokiran terhadap 33 pinjol itu. Mereka mencoba aja nih bagaimana berupaya supaya pinjol ini bisa berdiri kembali, supaya pinjol ini bisa melebarkan sayap mereka, supaya pinjol ini tetap aktif beroperasi ada di Indonesia. Ya, gila nggak itu? Anda boleh simak ini. Oke, saya munculkan di sebelah sini. Penuhi aturan modal minimum pinjol disarankan Mejer. Ini berita Mei. Tapi berita Mei ini adalah bukti yang jelas, bukti yang valid bahwasannya AFPI dan OJK berusaha untuk melindungi pinjaman online, terutama yang kekurangan modal. Seakan-akan AFPI dan OJK tidak peduli dengan diri Anda yang mengalami kerugian cukup besar, yang mengalami kehancuran karena pinjol, yang diancam dan dicaci maki setiap hari. Mereka tidak peduli. Ya, mereka lebih mempedulikan soal usaha dari mitra mereka, pinjaman online yang telah terverifikasi dan terdaftar di OJK. Ya. Ini Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Kuseriansah, dalam acara Media Laution ya. Jakarta Kompas.com, Otoritas Jasa Keuangan OJK melaporkan masih terdapat 33 fintech P2P lending atau pinjaman online pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 2,5 miliar sampai Mei 2023. Dari judul ini saja sudah nampak
ada 33 pinjol tidak bisa memenuhi. Sebenarnya video ini sudah pernah saya bikin, tapi bukan bukti dari OJK melindungi. Saya cuma menyampaikan kenapa OJK tidak menghapus saja, kenapa ini harus dipertahankan. Tapi hari ini saya melihat kejadian di Mei itu benar-benar adalah satu bukti bahwa OJK sedang berupaya bagaimana pinjol dia ini bisa utuh kembali, ya. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kus, mengatakan asosiasi telah mendorong anggotanya yang belum memenuhi ekuitas minimum untuk memikirkan beberapa opsi pemenuhan aturan tersebut. Ya, masih diupayakan. Sedangkan Anda telat bayar aja itu langsung dikasih denda. Ini enggak, ini TMS tidak memenuhi syarat tapi diupayakan. Bagaimana 33 ini bisa tetap bertahan untuk menghancurkan masa depan masyarakat Indonesia. Ia menambahkan asosiasi telah mendorong anggotanya untuk dapat melebarkan sayap ke segmen yang prospektif. Dengan begitu, kinerja fintech lending diharapkan dapat mencapai profitabilitas untuk dapat berkontribusi pada ekuitas untuk bertumbuh positif. Gila gitu. Disuruh melebarkan sayapnya padahal dia sudah tidak memenuhi syarat. Modalnya sudah tidak ada. Tapi nggak bisa diberhentikan, nggak bisa dikeluarkan, tapi tetap gabung ke sana, gabung ke sini. Ya, nampak kali kan permainannya kan. Makanya Anda menderita selama ini. Kalau seandainya profitabilitas itu flat, katakanlah zero, tidak negatif, maka kekurangan ekuitas itu harus dipenuhi melalui setoran melalui pemegang saham imbu dia. Di sisi lain, pria yang karib disapa Kus tersebut bilangnya, upaya penyatuan merger dan akuisisi juga dapat dilihat sebagai suatu opsi, namun hal tersebut perlu memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh regulator. Ngapain disuruh-suruh merger ya? Padahal masyarakat sudah menderita banget dan mereka berharap pinjol bisa habis di Indonesia. Kalau nggak bisa habis minimal kurangilah. Ya, seakan-akan OJK tidak peduli dampak buruk buat kedepannya. Ya, dia lebih mementingkan kayaknya bagaimana pinjol ini bisa kita pertahankan. Itu aja sih poinnya, iya kan? Misalnya perusahaan harus menunjukkan bisnis yang positif dengan pendapatan dan laba yang positif. Selanjutnya dalam proses merger perlu adanya setoran modal yang digelontorkan. Sementara yang lainnya adalah adanya rekomendasi untuk merger dari sisi regulasi. Tapi merger harus dilihat juga. Kalau merger sama-sama negatif, ekuitas sama-sama kurang kan? Jadi tidak memenuhi ketentuan, itu ungkap dia. Lebih jauh, fintech lending yang telah lebih dulu memiliki modal yang cukup juga memiliki peluang untuk mengakuisisikan fintech modal yang dengan modal yang lebih kecil, bayangin. Ya, mereka diminta supaya mereka bisa bergabung dengan pinjol-pinjol yang sudah sukses. Hari ini Anda sudah melihat belum? Misalnya pinjol Aku-Laku ada 5 di bawah mereka, atau Kredit Pintar ada 3 di bawah mereka, atau EasyCash ada 5 di bawah mereka. Itu menandakan mereka sudah merger berarti dengan perusahaan lainnya. Ya, berarti di bawah naungan yang sama. Ya, seperti itu enggak? Ini harapan OJK nih dan AFPI mencoba berupaya bagaimana mempertahankan pinjol mereka supaya tetap beroperasi ada di Indonesia. Kolaborasi antar segmen juga bisa dilakukan oleh fintech yang sebelumnya memiliki fokus segmen berbeda. Kalau organik kan mungkin sulit. Best praktisnya tidak ada, tapi kalau dengan kolaborasi tumbuh secara anorganik itu bisa, tanda dia. Sebagai informasi, pemenuhan ekuitas sebesar 2,5 miliar yang tertuang dalam peraturan OJK nomor 10/POJK.05/2022 tersebut sudah berlaku sejak 4 Juli 2023. Sementara fintech lending harus memenuhi ketentuan modal minimal sebesar 7,5 miliar pada Juli 2024, sebesar 12,5 miliar pada Juli 2025. Ya, gila gini gitu loh. Saya membacanya sampai geram. Ini adalah bukti nyata kalau OJK dan AFPI itu sedang melindungi pinjol-pinjol mereka. Nyatanya mereka tidak mau untuk melakukan pemblokiran, padahal sudah jelaskan tidak memenuhi syarat. Ya, bahkan diminta untuk bergabung dengan beberapa perusahaan yang nilainya sudah cukup positif lah. Mungkin pinjol-pinjol yang telah sukses mungkin ya, melakukan penekanan, pengancaman dengan menggunakan jasa-jasa penagih yang cukup barbar ya.
Sekarang saya tanya sama teman-teman semuanya, sepanjang berita yang saya sampaikan tadi, cocok nggak menurut Anda bahwasannya itu adalah bukti fakta terjadi, fakta yang terjadi di bulan Mei, bahwasannya OJK dan FPI melindungi pinjol legal. Nyatanya ada 33 pinjol diminta untuk merger. Kenapa? Karena 33 ini kekurangan modal. Ya, harusnya kalau kekurangan modal jangan dibiarkan lagi beroperasi di Indonesia. Efeknya apa? Dampaknya apa? Mereka akan melebarkan sayap mereka, memberikan pinjaman terhadap masyarakat, tapi membebankan dengan bunga yang tinggi, denda yang cukup luar biasa. Ya, itu nggak efeknya. Karena mereka ada target yang mau dipenuhi. Ya, tapi OJK tidak memikirkan sampai ke situ. Oke, bagaimana menurut teman-teman semuanya sepanjang berita yang saya sampaikan? Apakah Anda masih tetap ingin melanjutkan mencari gali lubang tutup lubang atau menjual aset-aset Anda untuk membayar hutang-hutang yang ada? Yang ada adalah akan terjadi lagi pertumbuhan pinjol yang sangat pesat kalau hal ini Anda lakukan. Ya, pikirkanlah dengan matang buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi diri Anda bahwasanya benar OJK dan FPI sedang melindungi pinjol, bahkan pinjol yang tidak ada modal pun masih mereka pertahankan. Ya, tetap ada di dalam pinjol legal. Sisanya buat Anda semuanya. Kalau saya pribadi lebih menyarankan Anda lebih baik berhenti bayar, stop bayar daripada gali lubang tutup lubang, apalagi menjual aset-aset yang ada. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.